Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Melanjutkan perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Masih di 159 ya. Iya enggak? Teman kemarin kita bahas tentang tipe-tipe orang yang bertanya. Oke? Ada seseorang yang bertanya memang pada dasarnya mustarsyid, yakni yatalammas al-hidayah, orang yang emang meniti jalan hidayah. Mereka bertanya, memang mencari petunjuk untuk pengetahuan bagi mereka sebagai untuk bimbingan mereka. Pada dasarnya demikian. Tapi ada orang-orang yang bertanya memang pada dasarnya muta'annid, orang-orang yang memang ngeyel, ya. Hakikatnya mereka udah punya kesimpulan sendiri dan mau memancing kita untuk memperdebatkan yang ada dan yang kita yakini. Mereka melemparkan pertanyaan seolah-olah bertanya, namun hakikatnya mereka mau membantah apa yang kita sampaikan. Ya, itu di bab di pertemuan kemarin telah kita jelaskan, dan kemudian bagaimana anjuran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kondisi demikian, ya, bahwa al-asal, hukum dasarnya, hukum asalnya agar seseorang lebih menghindarkan dirinya dari perdebatan, mira dan jidal, oke, apalah lagi di dalam perkara-perkara yang sudah sifatnya dogmatis dari zaman ke zaman, demikian pada ahlus sunnah. Ini bukan hal yang mesti lagi dikorek-korek dan dipertanyakan. Dan bahwa di antara ciri besar ahlul bid'ah, mereka hendak memang untuk membongkar apa-apa yang telah paten dan berjalan dari zaman ke zaman pada ahlus sunnah, ya, pada para kaum muslimin. Mereka akan menimbulkan dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dengan itu jadi syubhat, sehingga para kaum muslimin meragukan apa yang telah didogmakan dan berjalan selama ini sejak zaman salafus saleh pada kaum muslimin, ya. Nah, yang kayak gini seringkali dengan kita melayaninya berdebat, apalah lagi kita mendebatnya tanpa keilmuan dan lain-lain, justru madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Syubhatnya bisa mengenai kita kah, atau minimal dengan kita layani, dia memiliki media dan panggung untuk menyebarkan syubhatnya di antara orang-orang. Maka yang kayak gini dimin, ya. Dan kemudian juga telah kita sampaikan, orang-orang yang suka memperdebatkan keyakinannya, hakikatnya adalah orang-orang yang belum meyakini apa yang diyakininya. Hakikatnya itu demikian. Karena orang-orang yang udah yakin dengan apa yang diyakininya, nggak perlu lagi mereka memperdebatkan apa yang telah diyakininya. Oke? Jadi orang-orang yang emang suka ngajak debat dan lain-lain, oke? Itu orang-orang yang hakikatnya emang belum menemukan agamanya. Ya. Adapun mereka yang telah menemukan agamanya dan tenang hatinya di atas hal itu, maka mereka nggak perlu memperdebatkannya lagi. Ya, dan ini juga diantara bukti besar bahwa perdebatan tidak pernah menjadi patokan kebenaran. Perdebatan itu tidak pernah menjadi patokan kebenaran. Di antara dua pendapat, mana pendapat yang lebih kuat? Apakah yang menang debat itu yang lebih kuat? Demikiankah yang menjadi kaidah pada kita? Ini sayangnya awam. Awam itu demikian, bahwa mereka yang lebih dominan di dalam perdebatan itulah yang benar. Ini sayangnya awam tuh di sini, sebagaimana awam berpikir bahwa yang banyak dan wajar umum berjalan itulah yang benar. Tuh. Iya kan? Sehingga sesuatu ketika asing di antara mereka, mereka langsung menyalahkannya tuh. Mindset demikian keliru pada umumnya kaum muslimin. Sebagaimana perdebatan. Para ulama berkata, apabila kau bertemu dengan seseorang yang ajdal mink, lebih jago debat daripadamu, akhirnya kau meninggalkan keyakinanmu dan mengikuti keyakinannya. Kemudian kalian berdua bertemu dengan
seseorang yang lebih jago lagi berdebat. Akhirnya ini dua meninggalkan keyakinannya, ngikutin keyakinan yang ketiga. Ini bertiga kemudian ketemu lagi orang keempat yang ajdal minhum, yang lebih jago lagi berdebat daripada mereka bertiga. Akhirnya patahlah ini bertiga dan akhirnya ikut akidah yang keempat. Tuh lihat. Akhirnya aktsarat tanakul, banyaklah dia pindah-pindah di dalam beragamanya. Kenapa? Karena menjadikan sesuatu yang bukan patokan kebenaran sebagai patokan kebenaran baginya. Ya, maka para ahli ilmu seringkali mendiamkan orang-orang yang mencoba mendebatnya, mengolok-oloknya, atau menyanggah pendapatnya dan lain-lain. Itu bukan karena lemahnya mereka dari hujah, sama sekali tidak. Sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, nah kita sampaikan juga, bukannya aku tak mampu, oke? Menjawab lolongan-lolongan anjing-anjing tersebut. Walakin la yanbaghi lil asadi ayyurudda nubahal kilab. Namun memang tak layak bagi seekor singa untuk meladeni gonggongan-gonggongan anjing-anjing gitu. Oke? Dan kemudian tarku jawabil jahil jawabunlah. Diam, tidak meladeni, tidak menjawab sanggahan yang disampaikan oleh jahil. Jahil maksudnya bukan jahil orang nggak tahu mencari petunjuk, tapi jahil maksudnya jahil muta'annid, itu jahil yang ngeyel tadi. Oke? Mendiamkan yang kayak gini dan tidak menyanggahnya, itu adalah udah jawaban yang paling layak dan paling tepat untuknya. Ya, itu kemarin kita bahas ya. Kemudian kita lanjutkan perkataan al-Imam rahimahullah di bab ini masih panjang. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, Al-Hakim la yumari wa la yudari, hikmatuhu yansyuruha, in kubilat hamidallah wa in ruddat hamidallah. Al-Hakim, yani a wise man, seorang yang bijaksana. Hakim yani seseorang yang memiliki banyak hikmah. Okay? Hikmah adalah sebuah level atau sebuah dimensi lain selain keilmuan. Hikmah seringkali ada pada para orang tua. Orang-orang tua ini, kenapa suka dianjurkan kita untuk mendengar nasihat orang tua? Karena orang-orang tua, katakanlah mereka mungkin tidak memiliki ilmu, tapi mereka memiliki hikmah. Hikmah ini wisdom, nilai-nilai kebijakan yang seringkali seseorang dapat menyimpulkannya dari perjalanan kehidupan, nggak dari buku. Hikmah. Zain? Yang dimana apabila mau didefinisikan, hikmah itu seperti adil, wad'u syai' ala mahalli, menempatkan setiap hal tepat pada tempatnya. Menempatkan setiap hal tepat pada tempatnya masing-masing. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hikmah ini fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Melakukan apa-apa yang selayaknya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan, dan juga dengan bentuk yang proporsional, bentuk yang tepat, tidak berlebihan, tidak juga kurang. Itu hikmah. Ya. Nah, seseorang yang membawa nilai demikian di dalam jiwanya, nah dibilang dia hakim, wise man. Oke? Seorang yang memiliki, seorang yang bijak, Oke? Seorang yang bijak, dia tidak akan masuk ke dalam perdebatan, nggak akan dia berdebat-debat. Wala yudari, nggak akan juga dia basa-basi kepada ahlul batil. Yudari yani mengelak dari kewajibannya untuk mengingkari apa yang harus dia ingkari. Itu yudari ini, mudarah. Mudarah ini maksudnya di sini basa-basi. Oke? Basa-basi yang tapi sifatnya akhirnya meninggalkan sesuatu yang wajib dia untuk lakukan. Seperti kita bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuasaan dan memiliki maslahat banyak padanya. Kita ingin dekat dengannya. Oke? Akhirnya sehingga ketika kita melihat kebatilan yang ada padanya, kita nggak ingkari. Itu namanya bermudarah. Apa itu? Ya? Apa itu? Bermudarah. Ya? Ini basa-basi. Sometimes basa-basi ini tepat. Bolehlah dipakai sometimes. Tapi kalau basa-basi yang berlebihan, ini bisa sampai titik mudahanah dan lain-lain, sebagaimana istilah-istilah yang pernah kita bahas. Ya,
apabila dengan tujuan untuk menghindarkan diri kita dari keburukan yang ada padanya, oke? Tapi tidak juga membuat kita meninggalkan apa yang wajib atas kita, ke atasnya, untuk mengingkari ketika kita mendengar apa yang harus kita ingkari darinya, itu khair. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang datang mampir ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang terkenal dengan perangai yang tidak baik, perangainya nggak baik. Rasul pas dengar suara dia salam, bi'sa akhul ashirah. Wah, seburuk-buruknya kerabat nih dia nih, begitu. Tapi pas dia masuk, Rasul begitu baik kepadanya dan lain-lain, dan kemudian dia orang pergi. Ummul Mukminin Aisyah nangkep ini kan. Ya Rasulullah, qulta ma qult wa fa'alta ma fa'alt. Ya Rasulullah, kau katakan yang kau katakan tadi. Tapi kok kau lakukan yang kau lakukan? Kok terbalik nih, gitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata ra'aitini fahasyan?" Wahai Aisyah, kapan kau melihat aku ini orang yang sadis? Ya? Kapan kau lihat aku ini orang yang kasar? Kapan? Jadi kita tahu keburukan yang ada padanya. Oke? Kita melakukan upaya sebisa mungkin untuk menghindarkan diri kita dari keburukannya, oke, boleh. Menghindarkan diri kita dari keburukannya, boleh. Supaya terhindar kita dari keburukannya. Oke? Tapi enggak juga dengan itu kemudian akhirnya kita membenarkan yang batil padanya, gitu. Atau kita yang mengingkari sesuatu yang hak ketika enggak sesuai dengan seleranya, begitu. Enggak juga demikian. Ya, itu haram kalau demikian, ya. Seorang yang bijak itu tidak dia berdebat, tidak juga dia berbasa-basi demikian. Hikmatuhu yansyuruha. Hikmah yang dia bawakan, yakni ilmu dan hikmah yang dia bawakan, yansyuruha, dia sebarkan di antara para manusia. Siapapun dia sampaikan hal itu. In kubilat, kalau misal memang hikmah yang disampaikannya diterima oleh manusia, alhamdulillah, dia memuji Allah. Wa in ruddat, tapi kalau para manusia menolaknya, mengingkarinya dan membencinya karena hikmah yang disampaikannya itu, hamidallah, ya alhamdulillah juga. Anyhow, alhamdulillah. Ya, demikian seorang hakim, demikian seorang yang bijak, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kewajiban kita adalah menyampaikan apa yang harus kita sampaikan dari kebenaran yang kita ketahui, ya, kepada siapapun itu. Orang yang bijak tahu dan faham bahwa kewajiban mereka hanya menyampaikan, bukan memaksakan hati manusia untuk menerima apa yang kita sampaikan. Hati manusia tetap kuasanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tahu apa yang menjadi batas tugasnya, hanya menyampaikan. Enggak terlalu pusing dia dengan penerimaan manusia kah atau dengan penolakan manusia. Penerimaan manusia enggak merubah dia menjadi berbesar hati dan lain-lain. Penolakan manusia juga enggak membuat dia menjadi kecil hati karena ditolak dakwahnya oleh manusia. Karena bukan itu. Karena bukan bagaimana sikap yang bagaimana penerimaan makhluk akan hak yang disampaikan. Bukan itu yang menjadi fokus dakwah dia. Fokus dakwah dia adalah ridha wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak peduli dia bagaimana para manusia menyikapi hak yang disampaikannya, mau diterimakah, mau nggak diterimakah, tetap dia demikian. Tetap dia alhamdulillah anyhow, anyway. Bagaimanapun dia, ala kulli hal, alhamdulillah. Ya, demikian seorang yang hakim, yang bijak. Wajah rajulun ilal Hasan. Bahkan kemudian suatu hari seseorang mendatangi Al Hasan, yakni Al Hasan Al Basri ini. Faqal, dan dia berkata, ana unaziruk fid din. Biarkan aku berdiskusi denganmu di dalam masalah beragama ini. Tuh lihat, dari cara membukanya aja, ini orang berarti udah punya sebuah kesimpulan yang emang kesimpulannya mau dia benturkan dengan apa yang didakwahkan selama ini oleh Al Hasan Al Basri. Nah, demikian orang yang memiliki ilmu, tahu bagaimana gaya pertanyaan seseorang yang nanya emang nyari tahu dengan yang nanya songong. Oke? Dari gaya pertanyaannya ketangkep. Kan kemarin kita jelaskan kan bahwa seseorang yang bertanya itu ada two types, ada dua macam. Sa'il mustarsyid, seseorang bertanya yang emang mencari irsyad, mencari hidayah, mencari ilmu, berangkat dari ketidaktahuan dan pengen tahu. Oke? Sama sa'il muta'annid, sama seseorang bertanya yang emang ngalayad,
ya emang berkeras kepala dan dia udah punya kesimpulan sendiri, hakikatnya emang mau berdebat gitu. Oke, nah seorang yang alim ini tahu, bahkan dari gaya pertanyaannya, dia tahu ini tipe penanya yang mana nih, Ini nanya orang emang pengen tahu apa nanya songong nih, begitu. Oke. Ja'a rajulun ilal Hasan al-Basri. Seseorang datang kepada Hasan Basri dan berkata, "Ana unadhiruk fid din." Biarkan aku berdiskusi denganmu di dalam permasalahan agama, ya. Ini permasalahan di antara permasalahan agama ini. Faqala al-Hasan, kemudian al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, "Ana araftu dini, aku telah mengenal agamaku. Fa in dhalla dinuk fadhhab watlubhu." Apabila agamamu masih hilang, jadi kau masih belum menemukan agamamu, lu pergi cari deh agama lu. Ya ini ngapain usil sama gue? Demikian. Orang yang berdebat ini hakikatnya emang belum meyakini apa yang telah dia yakini. Dia belum yakin banget sama yang dia udah simpulkan bener apa kagak. Makanya masih dia cuman pengen ngetes bener apa kagak gitu. Ya. Al-Hasan al-Basri adalah Al-Hasan Ibnu Abil Hasan al-Basri al-Imam al-Masyhur dari golongan tabi'in. Ya. Al-Hakim, dia berkata, Al-Hakim ay alladhi indahu hikmah. Seorang yang bijak, yakni seseorang yang membawa banyak nilai-nilai kebijaksanaan. Ya. Dan hikmah adalah menempatkan tiap perkara pada tempatnya masing-masing. Demikian juga Al-Hakim, seorang yang hakim, yakni al-faqih, sering juga dimaknai artinya seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam, pemahaman yang baik di dalam beragama. Seringkali diungkapkan juga dengan nama al-faqih, yakni orang-orang yang mengetahui bagaimana konsep agama ini, pola agama ini, dan bagaimana bahkan tujuan-tujuan dari pensyariatan agama ini. Tuh orang yang hakim, ya, dia yang faqih. Al-hakim yurad bihi ma'nayan. Al-ma'na al-awwal muraduhu alladhi yadha' al-umur fi mawadhiha wa yurad bihi aidan al-faqih. Maka dari sini dapat kita tangkap bahwa seorang yang bijak ini maknanya bisa dua arah. Yani seorang umum, tapi orang yang memiliki, yani yang tahu bagaimana menempatkan setiap perkara pada tempatnya. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah hakim, yakni seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam di dalam beragama. Li'annal hikmah hiya al-fiqh. Karena hakikatnya hikmah tersebut adalah fikih, ya, adalah pemahaman yang mendalam di dalam beragama. Wa ma'rifatu muradillah wa rasulih. Hikmah tersebut hakikatnya adalah ketika seseorang memahami apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yumari, seorang hakim tidak berdebat, yakni la yujadil jidalan aqiman laisal qasdu minhul faidah. Yani mereka bukan orang yang mau berdebat dengan perdebatan-perdebatan alot yang tiada faidah darinya, ya. Wala yudari yani tidaklah juga dia yudari ahlul batil wa yastaslim lahum, tidaklah juga dia berbasa-basi dengan ahlul batil dan kemudian menyerah kepadanya. Berbasa-basi di sini makna yudari di sini lebih tepat maknanya menjilat, ya, menjilat ahlul batil dan kemudian menyerah kepadanya. Ya. Seorang yang hakim, hikmatuhu yansyuruha in kubilat hamidallah, hadzal huwal matlub. Demikian yang diharapkan. Apabila ia menyampaikan hikmah yang ada padanya, maka diterima oleh manusia. Oke, demikian yang memang kita harapkan. Wa in lam tuqbal fa innahu yakunu abra' dhimmatahu wa ballaghal hujjah. Dan apabila hikmah yang disampaikannya ternyata tidak diterima oleh orang, maka dia faham bahwa toh dia telah menjatuhkan kewajibannya dan telah menyampaikan hujjah yang dia wajib untuk menyampaikannya. Ya. Apalah lagi kepada para penguasa. Apalah lagi kepada para penguasa. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Man arad an yansah lidhi sultan, falyakhlu bih." Barang siapa yang hendak untuk menyampaikan nasihatnya
kepada seorang penguasa, kepada seseorang yang berkuasa, falyakhlu bih, maka agar dia pilih waktu untuk berdua-dua aja dengannya. Ya. Kemudian agar dia menyampaikannya dengan cara yang tepat. Fa in qabila minhu fadzak. Apabila nasihatnya tersebut diterima, maka itu yang diharapkan, alhamdulillah. Wa illa, dan apabila nasihatnya tersebut tidak diterima, faqad addalladzi ma alaihi. Maka toh dia telah menyampaikan apa yang wajib untuk dia sampaikan. Sudah. Dia nggak punya hak, dia sadar. Kewajiban dia cuma menyampaikan, dia sadar. Dia nggak punya hak untuk memaksakan apa yang diputuskan oleh penguasa. Ya. Hamidallah, maka dia akan berhamdalah, ya, ini akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu aqamal hujjah, karena dengan nikmat Allah lah dia dapat mendirikan hujjahnya dan menyampaikan hujjahnya dan menyampaikan apa yang wajib atasnya. Ya. Wa hidayatul qulub biyadillah. Adapun taufik yang dibilang hidayah hati, itu kuasanya ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian perkataan Hasan rahimahullah, aku telah mengenal agamaku. Apabila hilang darimu agamamu, maka pergilah kau cari agamamu sana. Begitu perkataan Hasan kepada orang yang hendak untuk mengajaknya berdebat cuman dengan nama berdiskusi. Oke? Hadhihi kalimatu hikmah. Demikian ungkapan yang hakikatnya adalah ungkapan yang sangat bijak. Ya. Ketika seseorang tersebut yang mendatanginya hendak untuk mendebatnya di dalam perkara agama, maka Hasan berkata bahwasanya ana lastu fi labsin hatta unadhir wa atajadal ma'ak. Sesungguhnya aku tidak berada dalam kondisi keder, enggak jelas sehingga aku perlu berdebat denganmu di dalam agama yang telah aku yakini ini. Bagiku agamaku udah sangat clear dan jelas. Aku enggak perlu lagi aku berdebat denganmu. Amma anta idza kan dinuk laysa ma'ak. Adapun kau, apabila memang agamamu belum kau dapati, fadhhab watlubhu waltamishu. Maka pergilah engkau cari agamamu. Demikian, ya. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam anna ad-dina huwa taqlid, dan ketahuilah, awas, bahwasanya agama ini patokannya ada pada taklid. Wa taklid li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertaklid ini maksudnya adalah bertaklid kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yakni kepada para salafus saleh. Ini taqaddama syarhu hadza. Ini pernah kita jelaskan kata Syekh Saleh Al-Fauzan, ya. Taklid, yakni taklid. Yusah taklid kapan? Kapan hukum taklid? Bagaimana hukum taklid? Hukum taklid diperbolehkan bagi awam yang memang tidak menguasai sebuah keilmuan, maka dia taklid kepada ahlinya di dalam ilmu tersebut. Demikian kita taklid kepada ahli montir di dalam permasalahan otomotif, iya gak? Karena kita nggak tahu. Kita taklid sama dokter di dalam permasalahan medis, karena kita awam di situ, kita nggak tahu apa-apa, udah, gitu kan? Kita taklid sama muhandis, sama kang insinyur, oke? Okay? Di dalam masalah bangunan, karena kita nggak tahu di dalam hal tersebut, kita nggak memiliki keilmuan di dalam hal itu. Demikian taklid. Yusar lil awam, diperbolehkan buat awam yang memang tidak memiliki ilmu di situ. Oke? Okay? Nah, adapun bagi mereka yang udah punya tools sendiri untuk melihat, membaca, mencari, maka tidaklah layak bagi mereka untuk bertaklid. Awas. Ya, karena Allah telah bukakan pintunya bagi mereka. Mereka telah menguasai dasar-dasar keilmuan yang dengan itu mereka bisa merumuskan, bisa mencari petunjuk. Setelah itu semua dia buang semua ilmu itu dan tetap ikut sama
yang dia ngotot pengen ikutin, nah itu taklid yang tercela. Taklid juga jadi tercela ketika dengan taklid ini akhirnya kita memusuhi muslim lain yang memilih taklid kepada imam yang berbeda. Nah ini taklid yang sampai level ta'assub, nah itu yang haram. Oke? Taklid yang sampai level ta'assub. Apalagi lagi di dalam perkara-perkara yang sifatnya memang Allah berikan di dalam bab itu keluasan sebagai bentuk rahmatnya. Diberikan ke lapangan. Perkara-perkara khilafiyah, ijtihadiyah misalnya. Zen? Seorang muqallid, dia bertaklid kepada satu ahli ilmu yang dia ikuti. Nggak boleh di dalam permasalahan demikian, kemudian dia memusuhi muslim lain yang memilih untuk bertaklid kepada orang yang berbeda dengan yang dia pilih. Di dalam perkara ijtihadiyah ya, nggak boleh, haram. Ya, taklid nggak boleh, akhirnya bukan jadi alasan untuk memecah belah dan menjadi alasan untuk wala dan barok di antara kaum muslimin. Nggak boleh. Ya, nggak boleh kita membangun wala dan barok di atas perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah dan ijtihadiyah demikian. Oke? Nah, adapun bagi para orang-orang yang memiliki dasar keilmuan, dan dia misalnya telah menemukan bahwasanya sebuah pendapat ternyata lebih kuat dan benar pendapat Imam B. Oke? Tapi dikarenakan selama dia mengikuti Imam A, dia tinggalkan pendapat Imam B ini dan mengikuti yang A tetap. Zen? Nah itu salah. Itu udah sampai level dosa itu. Oke? Karena patokannya bukanlah lagi hak, tapi udah individu yang dia agungkan. No. Oke? Awas, patokan kita selalu hak, ya, rel. Kita tuh berpatokan kepada rel, pada usul kita di situ, udah, ya, nilai-nilai kebenaran dan kaidah-kaidah kebenaran. Seta'zim, mau mengagungkan secinta apapun kita kepada seseorang, sebesar apapun jasa mereka sama kita, ketika kita melihat sesuatu bertentangan dengan yang hak dari mereka, maka kewajiban kita, loyalitas kita kepada rel itu, bukan kepada ni makhluk. Faham ya? Itu diantara kaidah mendasar yang ada pada ahlus sunnah. Nah, kalaupun mau seseorang bertaklid, tidak kepada satu individu. Oke? Kalau mau seorang muslim bertaklid dan selamat di dalam taklidnya, maka agar dia bertaklid kepada satu generasi. Jangan satu individu, awas. Satu generasi. Ya? Yaitu generasi yang direkomendasikan sendiri oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para salafus saleh. Kenapa kita bertaklidnya kepada satu generasi, bukan satu orang? Karena kalau pada satu orang, setiap individu mesti memiliki hukum, bisa jadi dia tahu beberapa hal, bisa jadi dia nggak tahu beberapa hal. Pasti kalau tiap individu mah. Oke? Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua individu yu'khadz min qawlihi wa yutrak. Sebagian perkataannya diambil, sebagian perkataannya ditinggalkan. Kalau person. Oke? Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam semua yang datang darinya maka diambil. Oke? Beda dengan satu generasi. Kalau satu generasi bisa jadi salah seorang di antara mereka nggak mengetahui beberapa hal, tapi nggak luput ilmu tersebut dari orang lain yang masih berada di dalam generasi itu. Tuh, jadi kebenaran hakikatnya belum keluar dari generasi tersebut. Masih ada di antara mereka. No, kalau mau bertaklid, bertaklidlah kepada generasi itu. No, maksudnya begitu. Kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dari situ Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Ma ja'ana 'anillah war rasul fa'ala al-'aini war ra's." Anything yang datang kepada kita dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di atas kepala dan mata kita, yakni kita hormati. Sami'na wa ata'na. Wa ma ja'ana 'anis sahabah. Adapun apa-apa yang datang kepada kita dari sahabat, oke? Takhayyarna bainahum, maka kita pilih di antara para sahabat. Li'annal haqqa fi majmu'ihim la fi afradihim. Awas. Dikarenakan yang hak itu ada pada mereka secara keseluruhan,
Bukan pada per individunya. Per individunya bisa aja keliru, bisa aja nggak tahu. Tapi ketika di antara mereka ada yang nggak tahu, mesti di antara mereka yang lain ada yang tahu. Tuh. Jadi nggak keluar dari antara mereka. Maka hak itu ada pada mereka secara keseluruhan, bukan pada per individu. Wa ma ja'ana 'ala as-sahabah takhayyarna bainahum li'anna al-haqqa fi majmu'ihim la fi afradihim. Dan apa-apa yang datang pada kita dari para sahabat, maka kita pilih-pilih, lihat di antara mereka. Dikarenakan hak bagaimanapun gak bakalan keluar dari mereka. Ya, hak ada pada mereka secara keseluruhan, bukan pada per individu. Jadi haram kita taklid sama Abu Bakar, ya haram. Karena Abu Bakar bisa jadi tidak mengetahui beberapa hal yang diketahui oleh Umar misalnya. Taklid sama Umar ya haram. Bisa jadi Umar ngeblank, nggak tahu dari beberapa hal yang diketahui ternyata oleh orang-orang yang padahal tidak lebih agung daripada Umar. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Ya, Umar nih, ada seorang wanita datang, Umar lagi duduk, ngadu sama Umar, radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mu'minin, inna zawji yaqumul lail wa yasumun nahar. Wahai Amirul Mu'minin, laki gue nih, dia kalau malam tahajud, kalau siang puasa. Masya Allah kan. Umar menangkap secara zahirnya, ini wanita lagi mengagungkan lakinya, begitu kan? Umar berkata, barakallahu fiik, yani mabruk. Oh, terus nih wanita nggak enak, terus cabut. Oke? Ada seorang penasehat ya, menyentuhnya, ya Amirul Mu'minin, tidakkah kau faham? Emang kenapa Jal? Inna naja'at tashtaki zawjaha. Sesungguhnya wanita itu hakikatnya lagi datang mengeluhkan suaminya. Suaminya nih, kalau malam sholat, kalau siang puasa, yakni dia nggak dibagi-bagi ya Amirul Mu'minin. Oh gitu maksudnya Jal. Neng, sini. Panggil lagi. Oh nggak beres laki lu ya? Gitu. Lihat, yang menasehati Umar sama Umar. Kira-kira muliaan mana? Tetap muliaan Umar lah, iya gak? Tapi bisa jadi Allah bukakan ilmu kepada mafdul dan tidak bukakan kepada afdol. Wajar? Wajar. Welcome to the jungle. Itu sunnatullah. Demikian Allah bukakan ilmu kepada Sulaiman, tidak kepada Dawud alaihi wassalam. Padahal David Rasul, Sulaiman prophet, Nabi doang. Iya gak? Demikian ide Rasul berikan sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Farisi Salman. Tidak ada ide ini tersirat di Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq. Ya Rasulullah, apakah ini wahyu atau idemu saja? Ideku saja sih. Oh bukan wahyu ya Rasul, bukan. Kalau gitu Anda mau ngasih masukan? Iya, kita bikin parit di sekitar Madinah. Tuh. Ide datangnya ke siapa? Salman Al-Farisi. Rasul nerima masukan Salman. Muliaan mana Rasul sama Salman? Jangan ditanya aja. Tapi demikian sunnatullah. Bisa jadi Allah bukakan ilmu kepada orang-orang yang mafdul, tidak dibukakan kepada yang afdol. No. Demikian makanya jangan taklid sama person. No. Taklidnya sama segenerasi. Karena hak nggak keluar dari antara mereka. Mesti ada di antara mereka. Bukan pada per individunya. Paham ya? Oke? Makanya kaidah kita usul fikih Ahlus Sunnah. Kalau sebuah kasus di antara sahabat cuman ada satu pendapat, maka hukumnya apa? Ijma. Nggak boleh bikin pendapat kedua. Salafi ini konkretnya begini. Di antara salaf, dalam satu kasus cuman ada satu pendapat, berarti jangan bikin pendapat kedua. Di antara salaf, dalam satu kasus ternyata ada dua pendapat, berarti khilafiyah bukan ijma nih. Maka seorang salafi jangan bikin pendapat ketiga. Pilih di antara dua ini. Di sebuah kasus di antara salaf ada 3 pendapat, maka seorang salafi jangan bikin pendapat keempat. Cari di antara 3 ini. Karena hak ada pada mereka secara keseluruhan, enggak pada per individu. Dapat ya? Yang maksum dari salafus saleh itu apa? Sebagaimana Quran maksum, sunnah maksum. Iya enggak? Maksum artinya apa? Enggak mungkin ada kandungan kebatilan, udah fix hak 100%. Oke?
Yang maksum dari salafus saleh itu apa? Apa yang mereka sepakati. No, itunya, ijma'nya. No, makanya dibilang Quran, sunnah. Nah, paham? Yang maksum dari salaf itu ijma'nya. Ya, ijma'nya salafus saleh itu dia yang maksum. Levelnya level Quran dan hadis itu. Oke? Seorang muslim nggak boleh mengkhilafi apa yang telah ijma' sejak zaman awal. Ya. Adapun yang memang terjadi perselisihan di antara mereka, maka kita lihat, ya. Perselisihan tersebut, lihatlah pendapat-pendapat yang ada di antara mereka, hak tidaklah keluar dari antara mereka insyaallah. Ya, itu maksudnya sekali lagi perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Ma ja'ana 'anillahi war rasul, apa-apa yang datang pada kita dari Allah dan Rasulnya, fa'alal aini war ra's. Ini ungkapan pengagungan dan ketundukan kita. Wa ma ja'ana 'anis sahabah, dan apa-apa yang datang pada kita dari para sahabat, takhayyarna bainahum. Maka kita pilih-pilih di antara mereka, li'annal haqqa fi majmu'ihim la fi afradihim. Dikarenakan yang hak itu ada pada mereka secara keseluruhan, enggak pada per individu doang. Wa ma ja'ana 'anit tabi'ina wa man ba'dahum, kata Abu Hanifah. Adapun yang datang pada kita dari golongan tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka, fa nahnu rijal wa haula rijal. Maka kita rejal, dia juga rejal, begitu. Yani kita man, dia juga man. Gitu kata Abu Hanifah. Jangan juga begitu amat kita. Abu Hanifah mau ngomong begitu, dia tabi'in, masih ketemu sahabat, awas. Pantas dia ngomong, tabi'in, dia rijal, gue juga rijal. Iya. Dia ketemu sahabat, masih tabi'in, awas. Ya? Fahim ya? Masih ayam, masih dapat masa-masa para sahabat-sahabat akhir Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Maka bertaklid itu hakikatnya lebih tepat kepada taklid kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taklid kepada satu generasi, bukan satu individu. Paham ya? Qala al-muallif rahimahullah, panjang nih bab jal. Ya. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi yaqulu ahaduhum alam yaqul lillahu kida wa yaqulu al-akhar alam yaqul Allahu kadza fa kharaja mughdaban. Suatu hari Rasul mendengar di depan pintunya ada orang-orang yang lagi ngobrol. Yang satu ngomong, bukankah Allah bilang demikian? Yang lain berkata, bukankah Allah juga bilang demikian-demikian? Gitu. Yang ini lagi debate, lagi debat nih. Yang satu membawakan ayat, satu juga membawakan ayat. Rasul pun keluar dalam keadaan marah. Dan Rasul ini kalau marah kelihatan di mukanya. Ihmar, memerah mukanya. Ya, kita mau marah mau kagak begitu deh muka kita jauh. Faqal, kemudian Rasul pun berkata, Abi hadza amartukum, apakah ini yang aku ajarkan pada kalian? Gitu ya maksudnya. Apakah ini yang aku perintahkan pada kalian? Am bi hadza bu'ithtu ilaikum, apakah aku diutus kalian untuk hal ini? Ya, yakni memperdebatkan agama dan membenturkan ayat-ayat Allah satu sama lain. Antadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Aku diutus kepada kalian agar kalian membenturkan ayat-ayat Allah satu sama lainnya. Fanahahum 'anil jidal. Di situ Rasul melarang mereka dari berdebat, dari perdebatan. Ya. Maka demikian ikhwah, ahlul haq nih, sampaikan hak yang kita tahu dengan dalil-dalil dan burhan dan bukti-bukti yang hak. Oke? Sampaikan sekali, sampaikan dua kali, udah. Sisanya mereka yang memang mau mencari kebenaran, mereka akan terpuaskan dengan hak dan dengan bukti-bukti hak ini. Karena memang yang cari kebenaran. Adapun ahlul batil, mereka akan senantiasa menemukan cara untuk tetap ngeles-ngeles bagaimanapun dari kekuatan hujah tersebut kalaupun udah sejelas-jelasnya. Oke? Mereka akan tetap mengelak dan mengelak, berdalih dan berdalih, kemudian berkilah dan berkilah dari kebenaran tersebut ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Adapun bagi mereka yang memang minta petunjuk kepada Allah,
maka hak yang disampaikan dengan hujah-hujah hak, dengan keterangan-keterangan yang hak, dengan bukti-bukti yang hak, itu udah cukup bagi mereka. Ya. Al-munadharah innama takunu fil asya'il khafiyyah allati la yudra min al-haqqi ma'manil haqqi ma'ah. Fahadha yahsulu fihi munadharah min ajli an yattadiha al-haqqu wa yatabayyan ma'a ayyil fariqain atau ma'a ayyir rajulain. Diskusi itu idealnya, kalaupun mau terjadi pada perkara-perkara yang emang masih buram, yang hidden, yang tersembunyi, yang belum diketahui siapa yang berada di atas kebenaran di dalam kasus tersebut. Itu bolehlah diskusi. Dengan tujuan agar tampaklah yang hak. Dengan tujuan agar terlihat pendapat yang mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Amma idza tawaddaha al-haq wastaban. Adapun pada perkara-perkara yang udah sangat terang dan jelas nilai-nilai hak tersebut di situ, oke? Fala naqbalul munadharah, maka di dalam hal demikian ya udah jangan didiskusiin lagi. Orang masih mau diskusiin dalam hal itu mah wah, emang pengen mengingkari apa yang udah terang dan jelas. Ya. Li'annal munadhir yuridu ta'thir fil haqq wa sarfin nasi anhu, karena orang yang masih mau berdiskusi pada sesuatu yang udah clear, yang udah jelas, hakikatnya dia memang mau merubah dan memalingkan para manusia dari hak tersebut yang udah jelas. Ya, kaidah-kaidah usul ahlus sunnah dari zaman ke zaman itu udah clear, udah jelas, udah bukan sesuatu yang boleh ditakwil-takwil lagi, ngeles-ngeles lagi seseorang darinya, mencari-cari hujah dari praktek-praktek yang kira-kira bisa dimultitafsirkan, ditunggangi untuk membenarkan hawa nafsunya dan lain-lain dari tokoh-tokoh tertentu dan lain-lain, ya, itu konyol. Di antaranya Hasan Basri sendiri. Digunakan nama beliau, rahimahullah, oleh beberapa orang yang memang berpaling hatinya dari yang hak. Karena di dalam beberapa kasus, hak tidak sesuai dengan seleranya. Al-Hasan al-Basri yang katanya diriwayatkan darinya ketika dia mendoakan keburukan buat Hajjaj bin Yusuf. Digunakan oleh beberapa orang yang emang hatinya udah berpaling dari yang hak. Karena hak udah gak sesuai lagi sama selera dia, sama apa yang dia harapkan. Digunakan ini sebagai hujah untuk menyeru para dai, para penuntut ilmu. Yuk kita doakan keburukan kepada para penguasa. Padahal ini adalah perkara yang udah terang dari zaman ke zaman. Mendoakan kebaikan dan haram yang mendoakan keburukan buat penguasa. Sebagaimana haram mencelaknya, sebagaimana haram berontak kepadanya. Itu udah sepaket. Ini udah terang jelas. Mau dibikin buram lagi, mau dibongkar lagi. Kalau pendapat ini kita terima sekarang, berarti buku-buku dan syarah-syarah kitab-kitab Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman, kita bongkar itu semuanya demi menerima pendapat satu seseorang yang berpaling dari yang hak ini, yang tambah tua tambah berpaling dari hak. Ya, ma'adzallah. Ya. Jadi kalau mau diskusi sudah perkara-perkara yang emang samar untuk perkara-perkara yang masih tersembunyi. Manusia nggak tahu yang mana yang lebih dekat kepada kebenaran di dalam kasus itu. Oke lah. Biasanya juga perkara-perkara yang sifatnya detail teknis, furu ijtihadiyah. Oke. Bukan perkara-perkara yang sifatnya udah dogmatif, paten. Bukan itu bukan barang yang kudu didiskusiin lagi. Ya. Itu maksudnya, amma idza tawaddaha al-haqqu wastabana fala tuqbalul munadharah. Adapun ketika yang hak udah benar-benar terang dan jelas, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang kita masih buka peluang untuk didiskusiin lagi di dalam hal itu. Li'annal munadhir yuridu ta'thir fil haqq wa sarfin nas anhu. Orang-orang yang masih mencoba mendiskusikan sesuatu yang udah terang dan jelas dan dogmatif, yakni usul-usul demikian, masih mau didiskusiin, ini orang hakikatnya memang cuma satu tujuannya. Tujuannya untuk memalingkan para manusia dari dogma ini. Kenapa? Dogma ini nggak sesuai dengan selera dan kepentingannya. Ya. Dan ini hadis yang agung kata Syekh Saleh Al-Fauzan. Ketika Nabi SAW mendengar beberapa orang yang berdebat di dalam berdebat memperdebatkan
Oke, sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan di mana mereka masing-masing mengambil ayat-ayat yang multi tafsir, ya, dan kemudian berhujah dengannya. Setiap orang yang ada akhirnya mengambil ayat-ayat yang dengan itu dia membantah ayat-ayat yang lain. Yang satu berkata, bukankah Allah berfirman demikian? Yang lawannya pun berkata, iya tapi Allah juga berfirman demikian. Fahadhihi tariqatu ahli zaif. Demikian hakikatnya kebiasaan orang-orang yang memiliki penyimpangan di hatinya. Qala ta'ala, Allah berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ialah zat yang menurunkan ke atasmu wahai Muhammad kitab ini yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, yang itu menjadi sumbernya Alkitab, ibunya Alkitab, wa ukhar mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat atau multitafsir. Muhkam ini ayat-ayat yang clear ya, yang dimana maknanya tidak memberikan kepada banyak interpretasi, clear, jelas. Itu yang dibilang ayat muhkam. Ayat mutasyabihat ini ayat-ayat yang sifatnya emang multitafsir, ya, multitafsir. Maknanya masih belum langsung jelas, hanya dari redaksinya saja belum langsung jelas maknanya, oke? Nah, itulah ayat-ayat yang mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun mereka yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya, emang kebiasaan mereka sengaja milih-milih ayat-ayat ya yang sifatnya memang multitafsir. Ya, walihada qal abi hadza amartukum. Dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah ini yang aku perintahkan, yang aku ajarkan kepada kalian? Yakni Rasul mengingkari dan melarang sikap demikian. Janganlah kalian membenturkan kitabullah satu dengan yang lainnya. Yakni ayat-ayat yang ada di dalam kitabullah. Kitabullah la yatadarab abadan wa la yata'arad. Idza wuffiqa al-alim li fahmih, fa innahu innama yata'arad wa yatadarab indal jahil alladhi laysa ma'ahu usul al-ilm as-sahih. Nih, kitabullah itu enggak boleh yatadarab. Nah, ini dogma juga. Kitabullah itu enggak boleh yatadarab. Yatadarab yakni kontradiktif. Enggak boleh isinya kontradiktif satu sama lain. Enggak ada nilai yang kontradiktif di dalam kitabullah. Yakni di dalam agama ini enggak boleh ada nilai yang kontradiktif. Itu di antara nilai, di antara ciri kesempurnaan agama tersebut, enggak boleh ada yang agama wad'i, buatan manusia. Kalau kita bilang agama kalian kontradiktif, itu mereka nggak bakalan terima juga dibilang. Apalah lagi agama yang hak, yang datangnya dari Tuhan yang maha sempurna. Di antara sisi kesempurnaannya adalah tidak adanya nilai-nilai yang kontradiktif. Tidak adanya nilai-nilai yang layak parid, yang inkonsistensi. Harus. Ini di antara bentuk kesempurnaannya. Apalah lagi kitabullah. Orang-orang yang memiliki dan wufik, dapat taufik memahami hal ini dengan baik, akan menangkap hal itu. Ketika terdapat kontradiksi di dalam kitabullah atau di dalam agama, kontradiksi itu hanya terjadi pada orang-orang yang hakikatnya masih jahil. Jahil bukan mencela, memang belum memiliki keilmuan yang cukup. Enggak memiliki dasar ilmu, usul ilmu, pondasi-pondasi keilmuan yang baik, sehingga dia masih menangkap seolah-olah nilai-nilai yang ada di dalam kitabullah atau hadis Rasul atau di dalam syariah kita ini kok kontradiksi satu sama lain gitu. Ya. Hakikatnya tidak ada kontradiksi di dalam kitabullah, di dalam sunnah dan di dalam agama ini secara keseluruhan. Maka haram kita membenturkan kitabullah satu sama lainnya, ya. Tapi kita cukupkan sekian, bab ini masih panjang lagi, belum kelar. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.